Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-ta'wil. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman semuanya, selamat datang di channel IAI Khazinatul Ulum Blora. Pada kesempatan hari ini, saya Zaimul Asrar, salah satu dosen di IAI Khazin, mencoba untuk bersama-sama mengajak teman-teman semuanya mendiskusikan salah satu tema yang menarik yang berkaitan dengan puasa dan bulan Ramadan. Tema yang akan kita bahas bersama-sama adalah puasa sebagai benteng dari neraka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-shaumu junnatun." Wa fi riwayatin ukhra, "As-shaumu junnatun, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah, was-salatu burhanun." Nabi berkata bahwasanya puasa merupakan benteng. Adapun sedekah merupakan cara kita untuk meleburkan kesalahan-kesalahan kita. Adapun sholat merupakan burhan atau tanda dan bukti bahwasanya seseorang itu adalah orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya kemudian adalah, kenapa puasa merupakan benteng dari neraka? Itu mungkin terbersit dalam benak kita. Dalam hal ini, sebagian para ulama kemudian berpendapat bahwasanya puasa merupakan benteng dari neraka karena sebagaimana kita ketahui bersama, puasa itu dimaknai sebagai apa? Mencegah atau ngeker kalau adalah bahasanya, ya. Menahan. Menahan apa? Menahan syahwat kita sebagai manusia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya syahwat manusia itu bisa mendorong manusia kepada kebaikan. Dalam hal ini, syahwat ini merupakan fitrah insaniyah yang dimiliki oleh setiap manusia. Sebuah keinginan, kita ingin makan, kita ingin minum misalnya, atau kita ingin berhubungan suami istri, itu merupakan fitrah manusia dan lain sebagainya, dan itu kebaikan, ya. Satu sisi itu yang positif dari sisi syahwat. Akan tetapi ketika di sisi lain syahwat tidak bisa kita kendalikan, ya, maka syahwat ini bisa menjerumuskan manusia kepada lubang kehampaan, lubang kehancuran yang mana mereka akan merugi, ya. Nah, yang dimaksud dengan ini adalah bahwasanya ketika kita puasa, ya, kita terbiasa puasa, kita tentu akan melatih diri kita untuk mengatur syahwat kita. Yang biasanya kita makan, minum seenaknya sendiri, kadang juga berlebihan. Bahkan mohon maaf, dalam berhubungan suami istri juga perlu diatur. Tidak boleh kita semena-mena dengan istri misalnya dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini kita perlu tahu tujuan utama puasa. Sebagaimana Allah katakan di Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ini perlu digarisbawahi, la'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa. Itu tujuan utama puasa. Bahwasanya kalau kita sudah biasa untuk mengendalikan diri kita, untuk mengendalikan nafsu kita, mengendalikan syahwat kita, maka kita akan terbiasa menjadi orang-orang yang punya apa? Sisi positif dalam diri kita, ya. Ada aura positif dalam diri kita. Gak cuma auranya saja, akan tapi aura ini akan terimplementasi menjadi sebuah perbuatan. Itulah tujuan puasa. Karena itulah kita perlu ingat bahwasanya kalau kita lihat
puasa dari sisi general ya, sisi umum, itu bisa mengajak manusia tadi untuk bertakwa dan juga mengurangi syahwat kita. Bukan menghapuskan syahwat ini ya, perlu dibedakan. Islam adalah agama yang tidak ingin, menghilangkan syahwat kita, tidak, akan tapi puasa ini sebagai mengatur ya, hanya menahan saja, ada waktu-waktunya tertentu ini. Nah, sebagaimana kita lihat ya, fenomena sekarang ini, anak-anak muda, anak-anak remaja yang terkadang itu tidak bisa mengontrol syahwatnya karena syahwatnya anak muda ini kan biasanya kan besar-besar ya. Nah, kecenderungan yang terjadi sekarang ini di desa-desa sekalipun ya, kemudian ada yang hamil di luar nikah. Ini kan sesuatu yang naudzubillah sangat kita hindari sekali ya. Itu terjadi karena apa? Karena di antaranya adalah anak muda ini karena dorongan syahwatnya begitu besar akan tapi dia tidak punya apa? Tidak punya landasan-landasan yang bisa mengajak dia supaya tidak sampai terjerumus ke situ. Maka benar sekali menurut saya apa yang dikatakan oleh Nabi, pesan Nabi ini sangat berarti bagi kita semuanya khususnya bagi yang belum menikah ya. Kata Nabi, "Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farj. Faman lam yastati' fa 'alaihi bisyam. Fa innahu lahu wija." Itu kata Nabi bahwasanya kalau kalian misalnya ya sudah mampu untuk menikah, menikahlah. Karena menikah itu bisa apa? Menjaga pandangan kita dari hal-hal yang negatif, dari hal-hal yang bisa membuat kita ya terjerumus dalam dosa. Dan kemudian juga kalau misalkan kita bisa menikah atau telah menikah, bisa menjaga kemaluan kita ya. Menjaga kemaluan dari apa? Ya dari berbuat hal-hal yang diharamkan. Naudzubillah dari berzina misalkan yang sebagaimana saya contohkan tadi. Akan tapi kalau misalkan kita ini belum mampu, ini bagi anak-anak muda ini yang belum bekerja misalnya, kerja dulu gitu ya, nabung dulu gitu. Yang udah punya gebetan misalnya, ya sabar dulu gitu kan. Kalau misalnya belum mampu, fa'alaihi bisyam, maka puasalah. Nah, ini penting, pesan puasalah di sini penting sekali. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu merupakan apa? Obat gitu ya. Obat bagi mereka yang syahwatnya besar kemudian bisa diatur. Oke, slowly, calm down bahasanya gitu kan. Jadi eee, kenapa kembali lagi ke pertanyaan pertama, kenapa puasa bisa menjauhkan kita dari neraka ya? Puasa menjadi tameng kita dari neraka karena ciri utama puasa adalah menahan nafsu kita. Nafsul ammarah bisu yang mencoba mengajak kepada keburukan. Ini yang mencoba untuk dinasihatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itulah kita sama-sama supaya dalam bulan Ramadan ini sama-sama menjaga puasa kita. Gak hanya menahan nafsu saja, kemudian nafsu makan, minum saja. Akan tapi kualitas puasa kita. Pelan-pelan kita mencoba untuk naik perlahan-lahan ya. Seperti itu. Supaya kita menjadi hamba yang la'allakum tattaqun seperti tadi. Kira-kira demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.